Halo guys, good morning. Jadi ini sekitar jam 11. Cuman cuaca tuh di sini kurang fantastis. Kita lagi di Prancis by the way, sekitar 2,5 jam dari rumah, dari Antwerp ke sini. Nah, jadi kemarin pas kita nyampe di sini itu panasnya sampai 34 derajat. Sebelumnya tuh nggak terlalu panas-panas amat di Belgia gitu kan. Di Belgia juga panas sampai 34 derajat. Nah, jadi kemarin pas nyampe itu, kita nyampe sekitar jam 12-an gitu. Langsung mandi ke pantai dan jemuran itu sampai jam 5 sore kayaknya. Dan aku jemuran dan aku gak pakai sunscreen sama sekali, nggak pakai apa-apa, jemuran gitu. Udah gitu pas jam 5 itu aku ke restoran sama suami, tapi aku kayak tiba-tiba tuh langsung feeling unwell gitu. Jadi dibilang di Belgia sini dibilang kena sonaslak, jadi kayak kita kena sakit itu dari matahari itu, jadi kayak perih-perih semua badanku. Kayak panas, rasa panas gitu, terus kayak eh pusing gitu, terus muntah-muntah nggak, semua makanan yang aku makan tuh muntah, dan pokoknya pusing gitu ya teman-teman. Nah, jadi ini juga satu pelajaran juga buat kalian. Kalau kalian suka berjemur kayak aku, itu juga harus pakai sunscreen pokoknya, dan harus banyak minum air karena itu juga kalau kurang bisa nggak apa namanya, dehidrasi gitu ya. Anyway, by the way teman-teman, apa kabar semua? Saya harap kalian baik-baik saja, sehat-sehat, dan semangat ya semua. Semoga apa yang kalian perjuangkan, kalian lagi doakan, apapun yang kalian inginkan, semua itu bisa tercapai ya. Kadang-kadang tuh susah gitu ya, tapi ya harus berjuang gitu. Nah, jadi di video kali ini saya mau sharing satu cerita. Ini sebenarnya tuh aku pengen cerita atau berbagi pengalaman aku tentang tentang true story, cerita-cerita yang benar-benar terjadi dalam hidup aku, yang menurut aku paling juga akan menginspirasi teman-teman semua gitu ya. Karena kadang aku juga kalau misalkan lagi down gitu atau lagi nggak bersemangat gitu kan, aku juga sering dengar-dengar testimoni atau cerita-cerita orang tuh yang bisa menguatkan aku, dan dari situ kepikiran juga aku juga punya banyak cerita gitu dalam hidup yang aku pengen cerita juga kepada teman-teman semua. Semoga juga teman-teman bisa apa ya, bisa menjadi inspirasi gitulah kan ya kan. Nah, jadi singkat cerita, aku sebagai yang kakak, anak sulung, aku punya 2 adik, dan mereka semua lulus kuliah, sarjana gitu ya. Dan itu berkat aku, maksudnya aku juga yang menyekolahin mereka sampai mereka bisa lulus kuliah gitu kan. Jadi sebelum aku ketemu suami aku juga, aku mulai lulus tuh langsung kerja, lulus kuliah langsung kerja. Jadi mulai lulus SMA itu aku udah pokoknya apapun yang bisa aku lakuin, artinya aku pernah jadi cleaning service di kampus gitu, aku pernah jadi, pokoknya aku jadi di kayak waitress gitu di restoran gitu. Pokoknya apapun yang bisa aku lakukan di waktu-waktu luang gitu untuk nyari uang-uang tambahan, uang sekolah gitu ya teman-teman. Nah, suatu ketika waktu aku lulus, aku kerja di salah satu hotel resort gitu sebagai seorang resepsionis. Nah, 2,5 tahun aku merasa aku harus nyari sesuatu yang baru, dan tiba-tiba tuh waktu itu aku mau ke Makassar dan nggak jadi ke Makassar karena aku tiba-tiba dapat telepon dari satu tempat kerja yang baru gitu. Mungkin tuh jalan Tuhan ya. Nah, jadi di situ aku ke sana, itu waktu itu bulan Mei, akhir Mei, bulan Juni, dan bulan Juli itu aku ketemu dua orang profesor ini dari Korea. Dan eh aku di situ nggak pernah bilangin kalau aku mau kuliah, aku nggak pernah bilang apa yang ingin aku
cita-citakan aku pengen sekolah lanjut atau apa, enggak, itu nggak pernah gitu. Jadi cuman biasa aja karena aku juga di situ sebagai resepsionis, sebagai juga administrasi, sebagai penanggung jawab di tempat yang aku kerja itu. Jadi kayak itu resort gitu ya teman-teman. Jadi suatu ketika eh satu sore gitu kan, mereka tuh mau pinjam laptop gitu ya, jadi aku kasih gitu kan laptop, terus dibilang gini, aduh laptop ini kayak apa ya, slow banget gitu kan ya. Aku bilang iya ini laptop yang aku punya udah lama banget gitu kan, ini jadi gitu kan. Cuman aku nggak bilang kalau apapun, kita ngomong profesional aja ya, jadi nggak ada tuh personal things yang aku sharing gitu kan. Karena mereka itu tuh udah tua gitu, udah masih ngajar, mereka profesor di universitas di Korea gitu, di Seoul gitu ya teman-teman. Jadi em, mereka ke sana tujuannya itu ada konservasi alam gitu-gitu kan, berdua gitu. Jadi kalau mereka keluar-keluar gitu, itu pun aku ada guide, ada orang lokal-lokal, apa juga karyawan yang ikut-ikut gitu kan. Nah, jadi singkat cerita, pas dia pulang itu, ya di waktu mereka pulang, ternyata aku dikirimin satu paket dari Korea, yang which is aku nggak tahu, aku nggak pernah buka email aku, dikirim email gitu. Aku nggak pernah lihat. Ini kan pasti kalian tanya, kok kenapa mereka punya email pribadi aku, kan di situ nomor nomor telepon aku di email di bawah tuh ada nomor telepon pribadi aku juga, karena di sana itu waktu itu uh, internet itu jelek banget. Jadi kadang kita tuh jadi alternatif, misalkan kita kasih nomor juga, nomor pribadinya kita gitu kan, untuk kepentingan atau apa namanya, atau dadakan gitu, emergency gitu kan. Nah, jadi dia tuh kirim, jadi udah 1 bulan lebih atau mungkin 2 bulan teman-teman ya. Jadi Juli mereka kembali ke Korea, Agustus sampai ada September gitu kan. Paket itu udah sampai rusak-rusak ininya, boxnya gitu kan. Aku suruh karyawan itu pergi nyari di Ternate, itu agak jauh juga. Jadi sampai dapat ketemu. Ternyata karena dia bilang, Novita kamu udah dapat ini enggak, paket dari aku. Aku bilang paket apa gitu kan. Aku nggak tahu. Waduh, udah mau 2 bulan ini paket aku kirim gitu kan. Ternyata di dalam paket itu ada kosmetik, itu jadi ada body lotion, ada kosmetik itu juga dari Korea gitu. Jadi aku nggak ambil satupun, aku kasih bagi-bagi ke karyawan, dan mereka senang banget. Dan ternyata dibilang di situ dibilang, Novita nanti di dalam paket itu ada ATM gitu kan, ada ATM gitu. Nanti ada ATM itu, terus nanti kamu aktivasi kayak semacam kartu ya ATM gitulah. Jadi ada pin kodenya, mereka tuh ada pin kodenya dikirim gitu ke emailnya aku. Terus aku bilang iya, tapi kan mau ngapain gitu. Dia bilang gini, iya kan kamu nanti mau lanjut sekuliah kan, nanti kamu tinggal pilih mau kuliah di mana gitu kan, nanti semua biaya tuh ditanggung gitu dari Korea gitu kan. Di situ aku nggak langsung senang dulu ya, karena aku tuh tipikal orang tuh yang selalu berpikir kayak what's next gitu kan. Jadi artinya gini, aku pikirnya gimana ini, apa aku ceritanya aku pinjam gitu uang mereka gitu, kalau nanti aku balikin lagi kalau misalkan aku udah lulus kuliah gitu gitu kan. Aku nggak langsung senang gitu kan. Aku bilang gimana ceritanya. Jadi aku minta di telepon, jadi di WhatsApp gitu, jadi kita ngobrol gitu kan, panjang ngobrolnya. Oke, jadi singkat cerita, aku bilang oke, it's okay lah. Tapi aku nggak terlalu senang-senang amat sih. Maksudnya kayak aku nggak terlalu percaya gitu kan teman-teman. Jadi itu ATM juga aku nggak ini sampai bulan November gitu. Di hari itu tanggal 3 November, aku biasanya kalau bangun tuh jam 4:30 atau jam 4, tergantung gitu. Tapi paling lambat itu jam 5 aku udah bangun.
Jadi pas aku bangun, aku habis berdoa, aku ngambil telepon aku lihat WhatsApp aku, dan di situ di WhatsApp aku tuh ditulis, "Hey, happy birthday Novi, happy birthday Novi, ya, kita ada kasih kado buat kamu, nanti kamu, belikan laptop ya, beli laptop untukmu," gitu kan. Aku dalam hatiku, wow gitu kan. Terus, aku bilang, "Thank you," gitu, "thank you so much and God bless you, bla bla bla," gitu kan aku kasih. Dan, pas, di hari yang sama gitu, aku ada mau tujuan ke keluar kota, dan pas di keluar kota gitu kan aku, cobalah itu ATM itu yang dikasih kan, aku coba gini kan di situ ada uang isi 15 juta teman-teman ya. Jadi itu tahun 2016, 15 juta buat aku tuh banyak ya. Eee, aku senang banget, ternyata mereka nggak bohong gitu kan. Aku senang banget dalam hatiku, iya aku langsung beli laptop, jadi aku beli laptop, pokoknya aku beli laptop yang paling mahal di situ. Aku beli laptop tuh sekitar, waktu itu laptopku sekitar 12 juta kalau nggak salah harganya. Aku beli dan aku fotoin, aku kirim semua resitnya, aku ini, lihat nih, aku udah beli ini, harganya segini gitu kan. Jadi aku fotoin gitu kan, dan thank you banget. Itu tuh benar-benar, senang banget gitu kan. Dan di situ aku mulai, resign gitu karena aku mau pindah ke tempat lain gitu kan. Aku mau cari tempat kuliah dan lain-lain, tapi aku cari waktu yang momen yang tepat gitu. Nah, karena di situ aku juga, kuliah, kerja, maksudnya aku kerja sambil, uang gajian aku kan aku kasih buat, sekolahan adik-adikku kan, sama bantu mama papa gitu kan. Tapi setiap hari tuh aku berdoa, 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 berdoa setiap hari, setiap malam, setiap pagi itu aku berdoa untuk, itu cita-cita aku bisa kuliah lagi, dan cita-cita aku bisa kayak, apa namanya, bisa beli laptop, bisa, ternyata tuh dijawab itu dengan jalan yang nggak pernah aku nggak pernah aku pikirkan gitu, kayak cara gimana, dan itu kan ada di Alkitab itu ditulis. Kita kan, apa itu kan, kayak segala jalan Tuhan tuh kita nggak pernah pikirkan dari gimana caranya gitu kan. Dan, di situ, eee, sini aku mau bilang, akhir-akhir ini kan aku, apa, kayak ada banyak hal yang terjadi, kayak aku kurang happy gitu kan, aku kayak merasa nggak energi, kadang tuh aku, mikir, "Aduh, kayak gini-gini," gitu kan. Karena mikir itu, dan satu hari tuh, tiba-tiba ada pikiran yang muncul dalam hati aku, karena dibilang karena aku tuh kurang berdoa akhir-akhir ini, dan aku terlalu banyak memikirkan banyak hal gitu, sementara dulu waktu aku masih baru masuk kuliah, lulus kuliah, baru mulai-mulai bekerja gitu kan, aku nggak pernah mikir gini gini gitu, kayak gini, nanti kayak gini itu nggak gitu. Pokoknya aku menjalani hidup, everyday the same thing, same energy, dengan banyak berdoa pas setiap pagi, setiap, malam tuh aku berdoa, tapi sekarang itu jarang. Dan tiba-tiba tuh kayak Tuhan munculkan sesuatu dalam, ingatan dalam pikiran aku, dan kepikiran gitu kan, oh iya ternyata tuh dulu cara hidup aku tuh begini dan sekarang tuh beda gitu kan. Dan itu juga yang membuat, kita tuh, jadi berkurang rasa rasa sukacitanya gitu teman-teman. Nah, jadi singkat cerita, aku waktu itu langsung memilih pindah di Bali dan kuliah di Bali, dan, eee, ya aku pindah kuliah ke Bali dan aku benar-benar kuliah, tapi mereka mereka tuh tetap kasih aku uang kan, uang semua segala macam semua ya. Jadi kayak, akomodasi semua itu tuh aku dikasih, cuman aku nggak manfaatin mereka. Jadi aku kuliah tuh sambil kerja juga, jadi aku berangkat kerja juga, eee ini, uang-uang tambahan gitu, karena aku ngasih uang juga buat adik aku sama, ini kan, orang tua aku gitu teman-teman. Nah, jadi itu teman-teman, itu cerita singkat dari aku. Teman-teman, apapun yang terjadi dalam hidup ini, kita harus banyak berdoa, karena doa itu it really works. Karena doa itu benar-benar punya kuasa yang ajaib, punya kuasa yang luar biasa, dan
kita harus apa ya, maksudnya nggak perlu mikir ke depan, besok ini kayak gimana, ke depannya kayak gimana, nggak usah khawatir karena itu membuat energi itu jadi drowning, jadi kayak energi itu benar-benar hilang gitu kan. Dan selanjutnya, satu hal yang aku pelajari juga dalam hidup ini kita harus tetap, jujur, itu prinsip hidup aku, jujur. Apapun yang terjadi itu kita harus jujur sama orang, sama siapapun, sama keadaan, karena hidup itu akan benar-benar, kasih kita yang terbaik gitu. Oke, dari aku dan semoga kalian, mendengar cerita aku ini dan semoga kedepannya aku bisa sharing banyak hal karena, aku pengen banyak sharing dari cerita-cerita aku yang ada yang terjadi dalam hidup aku. Oke guys, terima kasih. Ini tuh mau hujan dan suami lagi pergi jalan dan aku masih nunggu di mobil gini. Jadi sambil nunggu mendingan aku buat video ini ya kan. Oke, have a good day, have a blessed day. Bye bye.